Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami dari matkul pemrograman berorientasi objek. Anggota kami terdiri dari saya Wildandi Duyananda, kemudian teman saya Ahmad Isamuddin, kemudian Muhammad Hikmal Kurnia, kemudian Ahmad Hasbi Musaki, dan kemudian Fatih Almas Asaba, kemudian Muhammad Mufid, dan yang terakhir kebetulan Hamzah sedang sakit. Nah, di sini kami membuat proyek akhir yaitu tentang pemilu. Nah, di pemilu di aplikasi kita sendiri kita memiliki 6 kelas. Yang pertama kelas user, kemudian kelas admin, kemudian kelas pemilih, kemudian kelas kandidat, kemudian kelas voting system, kemudian kelas pemilu. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelas user. Kelas user yaitu kelas dasar atau blueprint untuk objek-objek lain. Dinyatakan sebagai abstract base class, yang berarti kelas ini tidak bisa langsung instantiate menjadi objek. Kelas user memiliki atribut yaitu username yang digunakan underscore untuk menandakan ini. Kemudian memiliki metode abstrak access yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya seperti admin, pemilih, dan juga kandidat. Nah, kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi untuk kelas admin itu memiliki komponen yang pertama yaitu pewarisan dari kelas abstrak user. Itu merupakan subclass dari user, artinya mewarisi atribut dan metode dari kelas abstrak user. Yang kedua yaitu implementasi dari metode abstrak access. Jadi kelas admin ini untuk metode ini untuk menjalankan fungsi dari untuk membuka menu khusus untuk admin. Lalu yang kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kelas pemilih. Di dalam kelas pemilih itu sebenarnya sama dengan admin, yang dimana kelas pemilih ini adalah salah satu turunan dari kelas user. Kemudian atribut yang dimiliki oleh kelas pemilih adalah username dan sudah memilih, yang dimana username ini adalah tugasnya untuk menyimpan username pemilih. Kemudian yang sudah memilih adalah untuk mengetahui, jadi mengetahui itu true apa false. Jadi itu bertipe boolean yang berfungsi untuk mencegah pemilih untuk tidak lebih dari sekali. Kemudian metode yang dimiliki itu adalah unit self username, kemudian ada Axel save, kemudian ada set sudah memilih. Jadi memanggil super ini untuk menyimpan username, kemudian menginisialisasikannya ke sudah memiliki dengan kata false jika itu salah. Kemudian yang akses itu adalah untuk melihat. Jadi ketika dalam data sudah memilih itu benar, maka akan setelah memilih maka dia akan mengeluarkan
Anda sudah memilih. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada kelas kandidat. Kelas kandidat ini merupakan kelas tersendiri. Kelas kandidat ini memiliki beberapa metode, yakni init atau konstruktornya. Kemudian ada metode tambah suara dan get suara. Di sini ada beberapa atribut, yakni ada atribut nama dan atribut suara. Untuk atribut suara ini menggunakan ascort di sebelumnya digunakan agar terprotek atau tidak bisa diakses dari luar kelas. Kemudian untuk metode def tambah suara ini digunakan untuk menjumlahkan suara. Kemudian def get suara ini metode untuk memanggil jumlah suaranya. Selanjutnya ada class voting system yang dijelaskan oleh Maulana. Oke, sekarang selanjutnya yaitu kelas voting system. Pada kelas ini yaitu adalah kelas yang mewakili sistem pemungutan suara. Dan dalam kelas ini mempunyai objek dan konstruktor yang dijalankan otomatis saat objek dibuat. Yang mempunyai slash kandidat list dan metodenya yaitu def tambah kandidat. Di sini menambahkan kandidat ke dalam daftar menggunakan nama. Selanjutnya yaitu catatan fungsi ini memanggil kandidat nama yang berarti kelas bersama kandidat. Metode selanjutnya yaitu get kandidat, yang dimana get kandidat ini untuk mengambilkan seluruh daftar kandidat untuk dilihat atau diproses yang lebih lanjut. Selanjutnya itu kelas pemilu yang dijelaskan oleh saya. Selanjutnya yaitu kelas pemilu. Ini adalah kelas utama yang mengatur init, yang berarti di dalamnya membuat objek voting system untuk mengatur data kandidat. Dan juga terdapat admin, berarti membuat akun awal dengan objek admin. Selanjutnya ada metode tambah kandidat, berarti menambah kandidat baru ke sistem voting. Ada metode get kandidat, mengembalikan daftar semua kandidat dari sistem. Ada metode tambah user, berarti menambahkan user baru sebagai objek pemilih. Ada metode pilih kandidat, berarti memilih kandidat berdasarkan indeks, menambahkan suara ke kandidat, dan menandai bahwa pemilih sudah memilih. Kemudian yang terakhir yaitu eksekusi pemrograman, berarti membuat objek logika aplikasi yang mana nanti akan menjalankan penampilan GUI secara logika tersebut. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi pemilu kita. Untuk username ini digunakan jika user maka memasukkan username sebagai pemilih. Karena untuk awalan kita login sebagai admin untuk menambahkan kandidat dan pemilihnya. Ada beberapa menu, yakni tambah kandidat, lihat hasil, dan tambah user. Pertama kita buat kandidat dulu, misalnya ada 2 kandidat. Kemudian kita buat user sebagai pemilihnya. Misalnya user 1 gitu aja.
Karena belum ada yang memilih, maka hasil pemilunya masih 0. Untuk memilihnya, kita harus login sebagai pemilihnya. Di sini kita diberi pilihan untuk memilih siapa, misalnya kita pilih Hikmal. Kalau sudah memilih, maka nanti ada jika belum memilih, maka langsung login ke halaman. Untuk hasilnya langsung muncul di sini.